teman-teman semuanya yang udah bergabung. Kali ini aku live untuk berbincang dengan narasumber aku, yaitu salah satu mahasiswi yang juga magang di salah satu perusahaan seluler katanya di Jakarta. Nah, dia ini kuliah di Jakarta, tapi dia juga teman aku pas aku SMA. Jadi sekalian sharing gitu, magang di sana tuh gimana gitu kan. Zeta ini dia kuliah di Jakarta, juga di universitas yang sesuai dengan jurusan dan permagangan yang diambil gitu. Dia kan kuliahnya public relation gitu kan. Nah, aku juga pengen tahu nih gimana sih magang di sana gitu kan, karena sesuai dengan tugas kuliah aku yang memang mengharuskan UAS kali ini itu soalnya atau kewajibannya untuk live gitu, live streaming bisa dengan membahas tentang ketenaga kerjaan. Yang aku ambil adalah dunia permagangan gitu. Oke, langsung aja Zeta join di live aku. Halo Zeta. Iya, halo. Apa Lagi di kabar? mana nih Zeta? Lagi di rumah. Baik banget di Iya, rumah ya. Tapi udah ini ya, udah balik ke Batam ya. udah. Udah lama sih di Batam. Terpaksa balik sih sebenarnya kayaknya ya. Betul. Nah, mungkin kita awalin dengan perkenalan diri dari Zeta dulu nih. Boleh, Iya. silahkan langsung aja. Oke, jadi nama saya Zeta Salsabila. Saya adalah salah satu mahasiswi di Jakarta. Saya mulai magang itu sekitar awal Januari, sekitar 2 bulan. Terus karena adanya pandemi ini, jadi terpaksa diberhentikan dari perusahaan. Saya juga magang di salah satu perusahaan seluler yang ada di Jakarta Pusat gitu. Hmm. Mungkin bisa Zeta cerita nih ke teman-teman semua, gimana sih awalnya Zeta bisa magang di sana? Karena kan kalau di Batam kan magang itu biasa kan rekomendasi kampus. Nah, kalau Zeta tuh gimana cara biar bisa magang di tempat itu gitu? Nah, kalau di tempat aku di universitas aku nih kami cari sendiri nih tempat magangnya. Jadi waktu itu aku ngeliat di website, kebetulan perusahaan ini tuh lagi nerima anak magang. Jadi ya aku nyoba Mm-mm. buat ngelamar. Terus kami lanjut ke wawancara. Setelah wawancara, nunggu sekitar seminggu 2 minggu, baru tuh ada pemberitahuan lulus apa tidaknya gitu. Hmm. Nah, aku dengar-dengar juga Zeta awalnya tuh coba tempat magangnya banyak ya. Pernah di salah satu stasiun TV juga ya. Cuman Iya. cuman malah jodohnya di seluler ini gitu ya. Tadi kan aku tanya apa sih side jobnya Zeta gitu. Apalagi kan Hmm. public relation gitu. Apakah menjadi eh tadi di ini perusahaan seluler ya? Atau menjadi di bagian marketingnya atau apa? Atau pembicara dan segala macam gitu, atau bagian apa namanya promo eksekutifnya atau apa gitu. Kira-kira Zeta di bagian apa sih? Jadi kan aku public relation, jadi aku di perusahaan seluler ini aku masuk ke marketing komunikasi. Jadi ya marketing tapi lewat digital. Nah, Hmm. kebetulan job aku di sana itu ya kurang lebih jadi talent, marketingin produk tapi lewat digital. Terus juga kadang ngedit, kadang jadi talent yang ada di promosi tersebut gitu. Oh, wah seru banget ya pasti. Soalnya kayaknya aku lihat dari Instagram Zeta juga updateannya kayak seru gitu loh, bukan kayak kerja malahan, bukan kayak magang, tapi kayak Ya, ya kayak main aja juga gitu. Soalnya lihat orang-orangnya seru-seru banget kan. kita banyak have fun pas lagi proses produksinya. Hmm. Nah, selanjutnya nih,
Zeta dapat nggak sih uang ini, uang transport atau uang makan? Karena kan kebanyakan nih di Hmm. tempat bank itu tuh biasanya sukarelawan, kayak ya nggak dapat apa-apa, hanya dapat ilmu aja gitu, kebanyakan. Cuman menurut peraturan itu kan nggak boleh tuh, seharusnya kayak gitu. Harus ada pesangon lah minimal yang diberikan kepada si peserta magang ini gitu. Karena kalau misalnya sesuai peraturan hukum gitu kan, di Undang-Undang nomor 11 sorry, Undang-Undang pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pemagang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja. Jadi Ya. memang itu tugasnya memang berlatih seperti ya berlatih kerja, tapi memang kalian nggak boleh dibeda-bedakan gitu pekerjaannya, harus sama sesuai dengan side jobnya, serta harus dibawa bimbingan dan pengawasan instruktur. Nah, pasti sana ada ininya kan, ada penanggung jawabnya kan kalau di Ah, perusahaan. iya. Nah, nah penanggung jawabnya itulah yang bertanggung jawab kepada keadaan kalian, mulai dari misalnya kehadiran, terus apa namanya pekerjaan di lingkungan itu yang kalian rasain gimana, itu tugas si pengawas itu gitu. Kalian juga memiliki hak. Nah, haknya ini apa? Haknya itu memperoleh fasilitas keselamatan. Misalnya kalau amit-amit pas lagi proses magang nih Zeta ada kecelakaan atau apa, nah itu harus tetap ditanggung oleh perusahaan gitu. Karena bagaimanapun peserta magang sendiri nggak boleh dibeda-bedakan yang seperti aku bilang Betul. tadi. Nah, yang kedua, ini ada uang saku atau transportasi minimal, uang makan atau uang kendaraan. Kalau misalnya Zeta pergi kerja dengan busway atau kereta gitu, memang harus tetap dibayar gitu seharusnya ya. Serta memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ini kalau amit-amit pas lagi kerja, apa namanya melayang nyawa ya kan. Nah, itu Ya. harus tetap juga gitu. Bukan berarti peserta magang itu nggak punya hak dan Ah, kewajiban gitu ya. hmm. Yang terakhir, memperoleh sertifikat magang apabila dinyatakan lulus. Nah, ini pertanyaan aku. Sesuai dengan Iya. keadaan sekarang. Lulus Mm-mm. nggak sih magangnya gitu kan? Kalau buat dari magang sih semenjak semenjak pandemi ini kami tuh nggak langsung diputuskan, tapi ada dari work from home dulu. Nah, Oh, karena di awal kan sudah ada perjanjian kalau misalnya magang ini cuma buat beberapa bulan. Jadi setelah beberapa bulan itu habis, jadi work from home-nya juga habis. Jadi sebenarnya kami nggak betul-betul berhenti sih. Awalnya juga ada work from home dulu, baru habis itu udah tinggal minta sertifikat aja ke perusahaan, baru lanjut ke sidang di univ. oh gitu. Nah, yang tadi aku tanyain, dapat nggak sih uang transportasi gitu sama atau uang makan gitu dari perusahaan? Nah, kalau buat uang pesangon gitu, kami dapat kok. Kalau biasanya sih uang makan sama uang transport ya, itu juga dikasihnya per minggu gitu. Oh. Jadi memang dapat ya, berarti perusahaannya memang sudah sesuai dengan ketentuan dari pasal yang tadi aku sebutin gitu. Karena memang Hmm, kalau misalnya berikan itu perusahaannya bisa bahaya tuh, karena kena iya. pasal mengabaikan hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang Oh, ketenagakerjaan dan mm-mm. permagangan. Nah, ada juga nih, kewajiban perusahaan itu adalah membimbing peserta magangnya. Apakah sesuai dengan program pemagangan? Nah, selama ini yang Zeta rasakan, selama magang, sesuai nggak sih side job yang diberikan gitu? Kadang kan misal, kadang ya, kadang perusahaan itu Hmm, cuman kayak magang tuh paling disuruh fotokopi, beliin kopi gitu kan. Kebanyakan pasti Zeta pernah denger kan yang kayak gitu. hmm. Takutnya, nah kalau di tempat Zeta nih sesuai nggak sih side job dan pelajaran yang di kampus berikan gitulah setelah terjun di dunia kerja? Untungnya sih di universitas di tempat magang aku ini sesuai sama yang aku pelajari selama ini. Jadi juga kerjaan-kerjaan yang aku dapat juga sesuai sama jurusan aku. Terus kalau buat kerjaan-kerjaan yang kayak fotokopi atau disuruh itu sih nggak ada ya di tempat aku, di tempat magang aku sih nggak kayak gitu. Jadi Hmm. sesuai sama
jobnya. Hmm. Nah, perjanjian kerja gitu kan. Harusnya tadi aku nanya di awal sih, perjanjian kerjanya ada nggak sih terms and condition misalnya Zeta harus masuk jam segini, cara berpakaian itu seperti apa? Karena kan kalau kita kan pas ngampus kan ya udah sih apa aja dipakai kan misalnya kayak hoodie Hmm. dan yang penting baju sopan dan rapi. Nah, kalau ke kantor nih, Zeta mempersiapkan diri lebih nggak sih daripada kayak ke kampus gitu kan? Pasti kan kalau ke kantor kan harus lebih rapi gitu atau ada dituntut seperti itu nggak dari kantor Eh, sendiri? Sebenarnya enggak sih, cuma buat persiapan aja karena kan di tempat aku marketing komunikasi kan kadang suka produksi video, jadi ya supaya penampilan bagus aja di videonya. Terus kalau buat pakaian sih nggak formal-formal banget karena udah pakai sistem smart office gitu. Oh gitu. Nah, kalau jam kerja, kalau misalnya teman-teman lembur, Zeta ikutan nggak? Aku kadang sih ikut. Tapi nggak diwajibkan ya untuk apa lembur gitu. Karena kan kebanyakan ya perusahaan itu walaupun dia anak magang terkadang tuh dilebihin waktu kerjanya kayak padahal mungkin ya kita aku sendiri juga tahu pasti kalau misalnya magang pulang ke kosan juga nggak mungkin langsung istirahat pasti ada yang dikerjain lagi entah itu tugas dari kampus laporan dan segala macamnya gitu kan. Berarti nggak harus ikut lembur gitu ya hanya terkadang memang diharuskan lembur Zeta ikut gitu. Fleksibel kok kalau di kantor aku. Hmm. Nah, yang terakhir nih, pas Zeta magang kan Januari, berarti kan kita disuruh WFA tuh Maret ya. Nah, Iya. eh itu pas disuruh pulang dan disuruh bilang kayak, udah deh WFA. Nah, itu perasaan Zeta gimana? eh Perusahaan aku sih karena emang ngedukung juga kan itu dari pemerintah ya, Hmm. surat dari pemerintah. Jadi ya mau nggak mau juga harus diikutin gitu. Jadi nggak masalah sih dari perusahaannya selagi kerjanya beres ya nggak apa-apa. Cuma emang Hmm. sedikit sulit sih ya kalau kerja dari rumah. Hmm. Kesulitannya apa tuh yang Zeta rasain? Ya kalau misalnya kan kalau misalnya kita produksi video kan harus ketemu nih, kalau nggak ketemu bakalan susah kan. Tapi kalau semenjak pandemi ini apa-apa sendiri. Jadi Oh, kalau misalnya buat koordinasinya juga apa-apa lewat online. Nentuin ininya juga harus lewat online kan susah gitu. hmm. Jadi kebanyakan mungkin kalau misalnya buat di kantor kan peralatannya lengkap, tapi kalau di rumah kayak ya Eh, udah seadanya gitu kan. hmm, Kayak nggak ada bantuan dari backupan iya teman-teman gitu. nggak itu. Oke, mungkin segitu aja sih pertanyaan yang aku tanyakan karena sebagian besar udah dijawab sama Zeta langsung bahwa magangnya itu nggak berhenti ya, tapi tetap dilanjutkan walaupun dengan prosedur WFH dan berarti tetap dapat sertifikat dan lulus dong. Iya tetap dapat kok. Oh, tetap dapat berarti. Dan tadi juga ada pertanyaan tentang pesangon tetap diberikan. Ada perjanjian kerjanya ya, berarti di awal Ya, sesuai dengan ketentuan. Bukan bukan maksudnya magang tuh bukan di salah artikan sebelah mata gitu karena memang Zeta hmm, juga daftarnya lewat website resmi ya, berarti memang ada ya, prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Zeta. Mungkin mulai dari nilai akademiknya, ada tes wawancaranya juga kata Zeta kan. Berarti memang sesuai dengan prosedur yang ada karena kebanyakan perusahaan itu kadang magang itu ya udah masuk aja gitu nggak ada ketentuan apa-apa kadang di sebelah mata kan oleh pegawai lain gitu nah berarti ini ya. tetap disetarakan dengan pegawai yang lain ya. Tetap kok, iya dari awal emang udah perjanjiannya kalau misalnya magang itu tidak ada perbedaan sama karyawan tetap gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Zeta hari ini udah bersedia ikut live aku. Nanti ini nggak Ah, apa-apa ya, jadi tugas kampus aku ya. apa boleh boleh. Oke, terima kasih Zeta. Selamat malam. Sama. Kita harus berjumpa ya lagi karena kan Oke. sama-sama di Batam nih. Betul. Oke, selamat malam Zeta. See you. Terima Malah. kasih. Iya.